Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mic itu besar, suara dia kecil. Ini kecil tapi suara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Azhar Idrus. Saya bulan Ramadan tahun 2008 balik ke Pekanbaru. Ramadan 2008. Sampailah malam ini, baru malam inilah menengok masjid ini seramai. Sampai baru malam inilah sampai jet macet sampai ke depan rumah kantor gubernur. Nah, jadi ceritanya panjang. Saya selalu menonton di YouTube, macam-macam saya buka. Ada saya tengok Ustadz Akil Hai, dia pakai lagu India saja. Ustadz Bollywood. Ada Ustadz Kazim, macam-macam. Tapi begitu melihat Ustadz Azhar Idrus, di situ saya jatuh hati. Saya tengok pagi, saya tengok. Yang kesan pertama saya waktu ada orang bertanya, Ustaz, bolehkah kalau ambil gambar tiga orang ambil, boleh tak? Katanya nanti mati. Kata Ustaz Azhar Idrus, kalau ambil bertiga, yang ambil sekali pun mati semua. Jadi waktu saya ke Kuala Lumpur, saya ingin betul jumpa. Saya tanya-tanyalah Pak Cik Razak. Pak Cik Razak di Keramat. Saya duduk kat Keramat. Ustaz, Pak Cik Razak kenal dengan Ustaz Azhar Idrus? Oh, kenal. Macam mana kalau nak jumpa dia? Susah. Dia kalau bagi pengajian paling sikit 40,000 orang. Dia bagi pengajian penuh. Beberapa hari yang lalu dia buat pengajian sikit dekat Keramat. Ya. Oh, saya tak boleh jumpa. Tidak. Dah, cerita tentang Ustaz Azhar Idrus pun habis. Beberapa hari yang lalu datanglah tim mengatakan Ustaz Azhar Idrus mau ke Pekanbaru, ingin jumpa. Masuk. Ini pasti ada orang nak main-mainkan saya. Tidak betul. Sampai dari jalan saya belum percaya. Sampai sudah jumpa barulah percaya. Ustaz Azhar Idrus menanya, nama sudah tahu. Dia tanya saya berat berapa kilo. Saya jawab, berat saya 50, dah masuk kasut. Kata Ustaz Azhar Idrus, alhamdulillah Ustaz sudah memudahkan orang lain. Memudahkan untuk apa? Memikul jenazah. Ada orang bertanya tadi, Ustaz Azhar Idrus ulama besar, number 1 Malaysia, semua orang tahu. Di YouTube semua tengok, di television semua. Tapi manakala dia datang, dia tak naik plane. Kenapa tak naik plane? Apa dia jawab? Banyak susah, banyak pahala. InsyaAllah. Tawaduk, rendah hati. Beliau adalah orang yang dikenal, maka tak perlu saya kenalkan lagi. Al-Mukarram, Ustazuna. Saya selalu menyebut dalam WhatsApp saya Ustazuna, karena saya berguru tak langsung kepada beliau. Selama ini sanad saya terputus. Tapi setelah berjumpa ini, saya boleh mengatakan Haddasani Al-Ustaz Azhar Idrus, karena sudah berjumpa langsung. Ada seorang sahabat Nabi bernama, saya bicara 30 menit saja. Kalau waktu sudah habis, tolong bagi tanda. Atau agak batuk-batuk sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat bernama Anas ibnu Malik
Anas bin Malik sesudah Nabi meninggal dia pindah ke kota Basrah, Basrah Irak, bukan Kuansi. Di sini ada juga Basrah. Kemudian di Basrah ini banyaklah murid-murid daripada Anas bin Malik, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri artinya orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Minkabawi orang Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Padang. Nah, Nabi punya murid, sahabat punya murid tabi'in. Dialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri suatu hari ditanya tentang bagaimana orang beriman tapi melakukan dosa besar, minum khamr. Ini pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kalau orang beriman minum khamar? Dijawab sama orang Khawarij, kharaja, keluar. Khawarij sudah keluar dari jamaah. Ini kita kan judulnya malam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut orang Khawarij, murtakibul kabirah, orang pelaku dosa besar, kafir, neraka jahanam, kekal selamanya. Sedangkan menurut Murji'ah, Khawarij di sini, Murji'ah di sini, dua kelompok yang saling bertentangan. Menurut Murji'ah, orang yang minum khamar maka dia tidak kafir dan imannya tidak berkurang sedikit pun. Karena menurut keyakinan Murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Satu Khawarij, satu Murji'ah. Ditanyakan itu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Basri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpegang kepada sunnah Rasulullah, wal Jamaah tak memisahkan diri dari As-Sawadul A'zam, kelompok yang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, menurut saya orang beriman yang minum khamar itu tidak kafir, tapi dia fasik. Dia tidak kafir, tapi imannya rusak, tidak sampai pada kamalul iman. Maka dari tiga dialog ini, Wasil bin Atha, murid dari Al-Hasan Al-Basri, tak setuju. Kata Wasil bin Atha, orang yang minum khamar maka nanti di akhirat dia punya satu tempat, tidak di surga, tidak di neraka, namanya manzilah bainal manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Dia tak setuju dengan gurunya, karena Imam Hasan Basri mengatakan meminum khamar itu fasik, tidak seperti Khawarij kafir, tidak seperti Murji'ah imannya tak terganggu, tapi dia fasik. Sedangkan Wasil bin Atha mengatakan orang beriman minum khamar maka tempatnya adalah manzilah bainal manzilataini. Kemudian sejak dialog itu maka Wasil bin Atha memisahkan diri dari pengajian Imam Al-Hasan Al-Basri. Memisahkan diri bahasa Arabnya i'tazala. Ketika Wasil pergi memisahkan diri, apa kata Imam Hasan Al-Basri? I'tazala Wasil anna. Wasil sudah memisahkan diri dari kami. Orang yang memisahkan diri itu disebut Mu'tazil. Kelompoknya namanya Mu'tazilah. Salah satu rukun Mu'tazilah mesti berpegang pada manzilah bainal manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Kelompok-kelompok ini lawan dari Ahlus Sunnah. Lawan dari Ahlus Sunnah adalah Ahlul Bid'ah. Orang pelaku bid'ah itu disebut dengan mubtadi'. Makanya kalau mengkaji nama periwayat hadis, fulan mubtadi', dia pelaku bid'ah. Bid'ahnya apa? Karena dia wan nihal Imam Zahiri, atau dibaca juga dalam buku Al-Farq Bainal Firaq, atau ada juga dalam tulisan Syahrastani Al-Milal wan Nihal. Ini tentang kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ada kawan sahabat na'udzubillah tetangga yang mengaku beriman, dia minum khamar. Saya tak mengatakan, Ustaz, apa hukum peminum khamar? Siapa yang minum khamar? Kafir, neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Maka saya sudah khawarij. Terus Ustaz Somad itu ahli bid'ah tuh. Kenapa? Dulu pelaku bid'ah itu pemikiran, keyakinan. Bukan siapa yang baca doa qunut subuh bid'ah itu datang dari mana? Ustaz, apa hukumnya dia beriman tapi minum khamar? Imannya tidak terganggu sedikit pun, karena minum khamar itu tidak mengganggu imannya. Iman tak bertambah, iman tak berkurang. Kelompok apa namanya? Murji'ah. Ustaz, apa hukumnya orang beriman peminum khamar? Dia tak masuk neraka, dia tak masuk surga, tapi ada satu tempat untuk dia. Nama tempatnya manzilah bainal manzilataini. Kelompok apa namanya? Mu'tazilah. Ustaz, dia peminum khamar, apa hukumnya? Dia beriman, dia minum khamar, dia tidak kafir tapi dia fasik. Apa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ahlus sunnah wal jamaah di antara tabi'in adalah Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang namanya Ghailan Ad-Dimashqi. Dimashqi, Damaskus, ibu kota Suriah. Kata Ghailan, al-amru unuf. Al-amru unuf. Dunia ini terkembang, tidak ada perencanaan di dalamnya. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, dia pun menonton saja. Dia tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka kelompok ini menghilangkan satu dari kata anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ayah saya sebelum masuk penjara, dia sholat malamnya salasami rakaat, 300 rakaat satu malam. Tapi setelah dia masuk penjara, dia sholat 150 rakaat duduk. Karena selama di penjara dia disiksa, dia terkena kriminalisasi ulama. Dalam bidang apa? Fitnah khalqil Quran. Waktu itu ditanya, Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk? Quran itu kalamullah. Siapa saja yang mengatakan Quran kalamullah, maka dia akan ditangkap di penjara. Imam Syafi'i tidak ditangkap, karena Imam Syafi'i ahli usul fiqih, hebat. Imam Syafi'i, ya, Quran itu makhluk apa kalamullah? Dijawab Imam Syafi'i, Injil, Quran, Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat. Maksud Imam Syafi'i keempat-empat ini makhluk, jarinya ini makhluk. Nah, di usul fikih mau ditambah, dia tak masuk penjara, hebat dia. Nah, apa maknanya? Kalau ada orang mengatakan Quran itu bukan kalamullah, dosen sekuler liberal diambilnya Quran, dipijaknya depan mahasiswa. Apa nih Quran? Bukan kalamullah ini. Ini kelompok ahlul bid'ah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini Quran itu al-kalamu kalamullah, al-munazzalu diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-maktubu fil masahif tertulis di mushaf, al-tawatur diturunkan dengan cara mutawatir, bukan gharib, bukan aziz, bukan masyhur, tapi mutawatir diriwayatkan oleh jamaah, al-muta'abbad bitilawatihi dibaca dalam salat. Itu makna muta'abbad bitilawatihi, bukan membacanya beribadah, maknanya dibaca dalam salat. Sudah berapa kelompok ahlul bid'ah? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khalqil Quran. Kelompok yang ke-6, apa dia? Itulah yang disebut dengan Syiah. Syiah bukan ahli sunnah. Kenapa? Bagaimana cara kita mendeteksinya? Asal keluar dia dari sunnah, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Di antara letak keluarnya Syiah dari ahli sunnah mana? Karena dia mengatakan wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir halal darahnya.
Meninggal Nabi Muhammad digantikan Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali digantikan Sayyidina Al-Hasan. Meninggal Sayyidina Al-Hasan digantikan Sayyidina Al-Husain. Meninggal Sayyidina Al-Husain digantikan Sayyidina Al-Abidin. Meninggal Sayyidina Al-Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir. Meninggal Muhammad Al-Baqir digantikan Ja'far Shadiq. Meninggal Ja'far Shadiq digantikan Musa Al-Kazim. Meninggal Musa Al-Kazim digantikan Ali Ridha, Ali Al-Jawad. Sampailah imam yang ke-12 yang katanya sampai sekarang belum mati dan dia sedang bersembunyi dalam bukit Sirdap. Tahap yang dia tunggu, wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak meyakini itu. Ini keyakinan bid'ah mungkarah yang tak ada asal dan usulnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beginilah memahami ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, kita tak mudah membid'ahkan orang lain karena usulnya jelas. Siapa itu ahlul bid'ah? Mengatakan Quran makhluk. Siapa itu ahlul bid'ah? Mudah memvonis kafir orang yang tak kafir. Siapa itu ahlul bid'ah? Orang yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kata dia, Nabi itu sudah mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu penggantinya. Siapa saja yang mengambil mahkota kekuasaan mungkin aku bisa duduk bersama mereka. Mereka mengatakan setiap disebut nama Abu Bakar Umar, aku kalau disebut nama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mereka berkata Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Makanya kata guru tempat saya mengambil kemarin ijazah Sunan Tirmidzi, Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ya abnai, wahai anak-anakku, kalau kalian mau mengambil ilmu, ambil dari ahlu sunnah, jangan ambil dari ahlul bid'ah. Bagaimana kami bisa tahu Syekh? Al-Khattul Ahmar, garis merah. Kalau sudah dia melampau garis merah, jangan ambil ilmu dari dia. Apa itu garis merah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini 3 orang mesti dibunuh, halal darahnya. Sayyidina Ali, Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan takdir berkata lain, Muawiyah tetap hidup, Ammar bin As tidak meninggal. Waktu itu Ammar bin As gubernur Mesir, Muawiyah gubernur Syam. Sayyidina Ali sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Meninggal Sayyidina Ali sebagai seorang syahid. Ditangkap Abdurrahman ibnu Muljam. Ketika ditangkap, dipotong tangannya. Dia tak bergeming, tak sedikit pun dia gentar. Dipotong kakinya, dia tidak marah, dia tidak gemetar. Tapi begitu disuruh lidahnya julurkan lidahnya. Untuk apa? Mau kami potong. Di situ menetes air matanya. Apa kata dia? Kalian potong tanganku, aku tak apa-apa. Kalian potong kakiku, tak mengapa. Jangan kalian potong lidahku. Kenapa? Karena kalau lidahku kalian potong, aku tak bisa berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Masalahnya bukan pandai baca Quran, bukan hafal Quran, bukan berzikir, tapi masalah keyakinan mengkafirkan orang lain. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tak jelas kafirnya, suka mengkafirkan, maka kelompok disebut dengan takfiri. Syiah takfiri, Khawarij pun juga takfiri. Hanya saja Syiah semua sahabat kafir kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok Mujassimah. Diambil dari 3 huruf, Jim, Sin, Mim. Jisim, Mujassimah. Jisim, badan. Dipahaminya ayat-ayat Al-Quran tentang Allah itu Allah berbadan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arsy. Hai Tuhan Mujassimah, ya,
Menurut engkau bagaimana makna ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy macam aku duduk di atas kursi. Salah satu kaki turun ke bawah. Maka ini kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Batal keimanan mereka disebabkan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Imam Syafi'i sibuk mengkaji masalah halal haram makruh mubah, usul fikih, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita punya spesialisasi disiplin ilmu. Maka datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad ketiga, abad keempat, menyusun suatu akidah disebut dengan akidah Asy'ari. Makanya ahli-ahli hadis itu Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari, Imam Suyuti Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Asy'ari, Syekh Ali As-Sabuni Asy'ari. Asy'ari adalah ulama yang menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Khawarij, melawan Murji'ah, melawan fitnah al-kubar, melawan Mujassimah. Itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang nasabnya ke atas sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana kita di Nusantara, judulnya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, maka dulu kerajaan. Di sini titik temu kita. Sekarang mungkin kita sudah agak jauh, Ustazuna Azhar Idrus non jauh di Malaysia, tapi dulu kita amat sangat dekat. Aceh di atas, turun dari Aceh 4 kerajaan Melayu. Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan. Turun ke Riau 4 lagi, Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga. Turun lagi ke bawah, Melayu Jambi, Melayu Palembang. Ini kerajaan Melayu, dan semua di kerajaan Melayu ini tertulis dalam konstitusi undang-undangnya 3. Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah akhlak tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Alhamdulillah di Malaysia itu tertulis di konstitusi negara. Kerajaan Malaysia berdasarkan akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa yang keluar daripada ini, yakin boleh menangkap dia karena ada kuasa. Nah, ini kekuasaan penting. Jadi penceramah, ustadz menyadarkan umat dari bawah, tapi kalau tak ada dari atas kekuasaan, ini akan kacau balau. Berakhir kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1946. Berakhir kerajaan Riau Lingga 1911. Dari 1911 itu bergabunglah dengan Kesatuan Negara Republik Indonesia 1946. Saya baru pulang dari Pontianak. Di sana pula ada kerajaan Melayu Pontianak Al-Qadriyah dari tahun 1771. Lebih tua lagi. Apa dia? Kerajaan-kerajaan Melayu berdasarkan Islam. Nah, sekarang kita ingin kawal ini dengan apa yang ada pada kita, supaya yang kelompok-kelompok tadi tak masuk. Khawarij, fitnah Al-Quran, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, dan kelompok-kelompok yang akan merusak kepala anak-anak kita. Akhirnya habis waktu setengah jam. Saya berceramah rasanya inilah yang paling lama. Duduk dekat Al-Mukarram Ustaz Azhar Idrus. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ini hanya mengantar. Tuan rumah itu kan mengantar tamu. Dan biasanya orang mengantar itu sampai ke pintu aja. Asal sudah sampai, kita berbagi kan. Terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemaparan materi pertama telah kita simak bersama-sama dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua dari Ustadz Azhar Idrus. Insya Allah beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Melayu Terengganu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita menyimak dan ini benar-benar sangat bermanfaat. Kepada Ustaz Azhar Idrus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengurusi majlis kita pada malam ini, yang sangat-sangat kita kasih dan cintai, Tuan Guru Sahibul Fadilah Al-Ustaz Abdul Somad Al-Misri Al-Maghribi, yang baru saja memberikan ucapan yang pertama. Seluruh panitia Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau, seluruh muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini, kita sama-sama panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang membenarkan kita malam ini berada di rumah Allah yang sangat hebat, masjid yang sangat besar, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita. Dan semoga apa yang kita lakukan ini ditulis di dalam buku amalan kita sebagai suatu amal saleh yang kita harapkan memberi keuntungan dan kemenangan kepada kita semua pada hari kita akan berjumpa bertemu dengan Allah pada hari mahsyar nanti, insya-Allah. Allahu Rabbi, tengok orang ramai suka. Saya mohon maaf kerana mungkin apa ucapan-ucapan saya tidak sebagaimana bernasnya ucapan-ucapan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Memang modal saya tadi banyak, tapi bila sampai tengok masjid begitu besar, 50% hilang modal saya. Terkejut tengok besarnya masjid. Tinggal 50% modal mau bicara. Jumpa pula Pak Ustaz, hilang terus, habis licin. Jadi saya omong kosong saja malam ini, insya-Allah. Lagi pula apa yang saya mau cakap semua Pak Ustaz Abdul Somad sudah jelaskan, sudah diskusikan. Allahu Rabbi. Saya orang Terengganu, datang ke Riau. Saya selalu bercuti, saya pergi ke Indonesia. Ada 3 sebab. Yang pertama, kerana dekat. Yang kedua, belanjanya murah. Hotelnya RM70 Malaysia saja, RM250,000. Kalau di Kuala Lumpur sudah RM700,000 satu malam. Yang ketiganya, kerana saya senang berbicara, senang mau makan minum, orang faham. Pergi ke Aceh pun kita cakap, orang faham. Pergi ke Medan kita bercakap, orang faham. Pergi ke Tanjung Pinang bercakap, orang faham. Pergi ke Batam bercakap, orang faham. Kita datang ke Pekanbaru pula, lagi-lagilah faham. Kerana kita orang Melayu sama saja, muka sama saja,
Cuma kadang-kadang itu muka kita mirip seseorang, tapi Melayu tetap Melayu. Melayu adalah bangsa yang antaranya terhebat di dunia. Apa sebab? Sebab dalam dunia ini hanya orang Melayu sahaja yang ada mukanya semua muka bangsa lain. Betul atau betul? Ada orang Melayu muka negro, betul? Betul. Ada orang Melayu muka India, ada? Ada orang Melayu muka Cina, ada orang Melayu muka Mak Saleh, orang putih, macam saya, ada? Okey. Ada orang Melayu muka Pakistan, ada orang Melayu muka Arab, betul? Itu kelebihan orang Melayu. Ada kekurangan tapi nak sebut kelebihan. Mana ada orang negro muka Cina? Ada? Ada. Mana ada orang apa? Orang Arab, muka Cina, orang Jepang muka Afrika, tak ada. Orang Melayu lah yang hebat, jadi datang ke Riau kerana kita sama-sama Melayu, dan mirip muka orang Melayu ni pula macam-macam ada. Sebab itulah orang tua-tua kata kita dalam dunia ada 7 orang yang mukanya sama dengan kita. Bukan mirip, sama sebiji. Kita kena berjalan di dalam dunia ni mungkin akan jumpa 6 orang lagi. Muka Allah buat tu sama. Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Kadang-kadang rupa kadang-kadang kita berjalan, macam kawan saya di kampung, mukanya sebiji. Betul tak? Betul. Macam saya, ada orang pernah jumpa muka macam saya. Tapi saya tak jumpa lagi. 2 orang dia kata muka sama macam saya. Saya kata siapa? Nombor 1 yang berlakon filem Titanic. Wallahu a'lam, bukan saya kata. Yang kedua dia kata yang menyanyi Westlife. Dia yang kata, bukan saya kata. Betul. Pak Ustaz Abdul Samad pun ada mirip-mirip orang penyanyi terkenal, saya rasa. Indonesia ya, rasanya macam Es Bagio. Allah Rabbi, bila sebut kita kerajaan-kerajaan Melayu tadi Islam menyatukan kita, insya-Allah. Sampai bila-bila Islam lah yang menyatukan kita. Jauh dia akan jadi dekat bila kita satu agama, satu Tuhan. Tajuk kita malam ini tentang ahli sunnah wal jamaah. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang kita takut sangat ialah api neraka. Kita tak kisah kalau tidak semayang 5 waktu tapi masuk syurga, tak apa, okey lagi. Nah, kalau kata minum arak masuk syurga, tak apalah. Yang kita bimbang bila kita tidak taat kepada Allah, tempatnya neraka. Kerana tidak ada tempat yang ketiga. Hanya 2 saja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Di akhirat nanti satu golongan ke syurga, satu golongan lagi ke neraka. Go to hell. Dalam dunia banyak jalan. Macam-macam ada kelompok, macam-macam ada persatuan pertubuhan dan sebagainya. Yang selamat daripada api neraka, yang muslim, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada satu hadis yang selalu dibacakan oleh para ulama tentang perpecahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang mengkaji hadis, dia bilang ada lebih kurang 15 hadis yang lebih kurang maknanya muradif. Daripada sahabat yang meriwayatkannya lebih kurang 14 orang. Saya ambil pendek saja, antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku nanti akan iaitulah wama ana alaihi wa ashabi. Ada hadis yang meriwayatkan jalan aku dan jalan sahabat aku. Dari riwayat yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada riwayat mengatakan al Jamaah, ada riwayat mengatakan hiyal Jamaah. Maksudnya sama. Yang selamat daripada neraka Allah, yang ke syurga ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu diskusi kita pada malam ini adalah yang terbaik. Kerana mana-mana diskusi tentang agama, kalau berkait tentang akidah, yang paling mahal, yang paling berharga. Kenapa? Kerana menyelamatkan daripada neraka Allah. Kita mohon boleh ke depan sikit tak? Sebab ramai saudara kita kena berdiri di belakang. Boleh tak? Gerakkan punggung ke depan sikit. Tak apa, tak apa. Rapat lagi. Maju ke depan. Bahasa Riau, maju ke depan. Baju ke depan biar orang belakang dapat duduk. InsyaAllah barang siapa yang memberi ruang kepada saudaranya di dalam dunia, Allah beri dia kelapangan pada hari sempit di padang mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi wajiblah daripada ayat tadi kita jaga diri kita dan anak isteri kita daripada api neraka. Antara perkara yang membawa kepada api neraka ialah kita tidak berada di atas ahli sunnah wal jamaah. Batu sangat penting. Akidah sangat penting. Dalam kitab-kitab hadis yang menyebut tentang soalan munkar wa nakir, antara soalannya wama i'tiqaduka, apakah i'tiqad kamu? Tentang perpecahan 73, 72 ke dalam neraka, satu ke syurga, bukan berkait masalah serban, bukan masalah baju, masalah seluar, masalah akidah yang kita kena jaga. Bukan janggut. Bukan tanya siapa yang janggut panjang masuk syurga. Saya masuk dulu. Betul tak? Kalau tanya nak, di akhirat nanti siapa janggut panjang masuk syurga dulu? Saya masuk dulu. Ustaz Abdul Samad, tolong, tolong. Atau siapa yang handsome masuk dulu? Ustaz Abdul Samad masuk dulu. Saya tak boleh masuk. Dia handsome dari saya. Betul tak? Dia handsome dari saya. Cuma umur usia saja saya muda setahun daripada Ustaz Abdul Samad. Kerana saya dilaporkan, kelahiran saya dilaporkan cepat 14 tahun. 14 tahun belum lahir, saya sudah ada surat lahir. Jadi bukan tanya siapa serban besar masuk syurga, bukan. Siapa pakai jubah siang dan malam masuk syurga, tak. Yang tanya antaranya akidah. Apa i'tiqad kamu? Apa akidah kamu? Kita kalau nak mengeja i'tiqad pun sudah tidak pandai, apa lagi i'tiqad yang sebenar. Kita dibawa jauh daripada agama kita sendiri. Kita jauh daripada akidah kita sendiri. Dulu di Indonesia, di Malaysia menggunakan tulisan Jawi. Jawi. Ya, sekarang dah tak ada. Orang Jepang tidak segan, tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Arab. Kerana dia orang Jepang. Orang Perancis tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Tamil. Kerana mereka Perancis. Orang India, orang Tamil tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Melayu. Tapi kita orang Melayu tidak reti bahasa Melayu. Betul tak? Bahasa kita bahasa Jawi yang dekatkan kita dengan Al-Quran, hadis dan kitab-kitab turas. Kita dibawa, dihanyutkan oleh arus moden sehingga kita lupa tulisan kita sendiri. Akhirnya kita jauh daripada kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama yang mensyarah, yang menjelaskan maksud Al-Quran dan hadis. Masya Allah, jaga betul-betul akidah kita.
Sebahagian besar sudah disebut akidah atau kelompok-kelompok yang menyeleweng, yang sesat oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi tak ada apa lagi saya nak jelaskan. Cuma akhir-akhir ini banyak fitnah yang menyerang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kita berada di zaman nikmat yang sangat hebat. Dulu saya mengaji, masa zaman saya mengaji tahun 90-an. Masa tu mengajilah, mengaji talaki. Saya tidak masuk pesantren, tidak masuk mana-mana sekolah agama, tidak pernah. Atau universiti, tak pernah. Saya belajar sekolah Inggeris. Daripada kecil sampai besar sekolah Inggeris. Saya belajar sendiri saja talaki dengan guru-guru. Zaman saya belajar tahun 90-an tak ada internet, belum ada. Masa tu baru masuk CD, tapi tak ada kita boleh tape dengan CD, guna kaset. Tak ingat kaset. Jadi kaset-kaset yang kosong, tape yang kosong, beli 400-500 keping, dihantar ke pesantren-pesantren di Kelantan, di Patani. Kadang-kadang tafsir Jamal dan sebagainya payah nak dengar. Tapi itulah manjada wajada. Bersungguh-sungguhlah kamu. Allah bagi orang yang bersungguh, insya-Allah. Saya dulu mengajar, mula-mula mengajar 3 orang. Mula-mula Allah bagi saya murid 3 orang. Lama juga 3 orang. Dalam 3 orang saya mengajar kitab kecil je, Pati Musalli, Pati Faridah. 3 orang yang mendengar jadi murid, 2 tidur. 2 tidur start. 2 tidur. Mula-mula tak tidur, separuh tu tidur. Dia hangguk-hangguk, tidur lagi. Hangguk-hangguk. Mana benar aku hangguk. 2 tidur, seorang tak tidur. Tapi seorang tu tak tidur, tidak mendengar. Kurang pendengaran. Kurang pendengaran. Saya tahu tu lepas bercakap dengan dia, tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekarang Allah bagi ramai. Tapi malam ni paling ramai lah saya tengok orang. Dan ni saya banyak duduk sepentas dengan orang-orang hebat. Allah beri nikmat kepada saya. Di antara yang ramai saya duduk sepentas dengan almarhum Syekh Ali Sabuni. Dia menggunakan penerjemah, kita berdua. Dan malam inilah yang kedua paling hebat lah, bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Sampai daripada rumah gubernur jam sampai ke sini. Saya kata ini rumah siapa besar sangat? Itu supir tadi kata rumah gubernur. Saya kata 10 tahun lagi Ustaz Abdul Somad jadi gubernur duduk sini. Amin. Kerana bila gubernur itu kasih kepada agama, insya-Allah akan turun barakah minas sama' wal ard. Macam-macam nikmat yang Allah beri internet. Ada di dalamnya bala, ada di dalamnya kebaikan. Dalam baik itu ada buruk, dalam buruk itu ada baik. Facebook, Instagram, kilogram, monogram. Apalagi gram. Dulu kalau orang Pekanbaru, kalau dia bercakap perkara yang tidak betul, orang di Padang tak tahu. Orang di Jambi tidak tahu. Orang di Malaysia lagilah tidak tahu. Tapi sekarang laju. Sekali dia tulis dalam Facebook dia post. Walaupun dia duduk di Pekanbaru, orang Terengganu boleh tengok, oh dia ni bodoh. Boleh tahu. Dia ni sesat. Dia ni tidak berduduk jalan yang benar. Dia menyanggahi Al-Quran dan hadis, jaga-jaga. Sebab itulah hebat serangan-serangan yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk membinasakan Islam. Antaranya ialah menjadikan perkataan-perkataan yang baik, yang manis, supaya kita termakan dengan gula-gula tersebut. Banyak di Malaysia sekarang kata-kata yang mengatakan kita tidak perlu ikut ulama. Tidak perlu ikut ulama. Atas alasan ulama sama macam kita. Dia 3 jenis serangan ke atas Islam. Yang satu, jangan ikut Quran dan hadis. Quran dan hadis ini tidak benar. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, Quran saja benar, hadis tidak benar. Yang ketiga, Quran dan hadis saja yang benar, ulama tidak benar. Yang ini yang paling bahaya.
Yang paling baik. Jangan ikut ulama. Ulama sama dengan kita. Dia kata sama dengan kita. Itulah masyarakat kadang-kadang mereka terpengaruh. Tidak ada orang yang sama dengan kita. Kita dengan isteri kita tak sama. Isteri kita boleh masak sambal, boleh masak apa gado-gado, boleh masak apa benda ni, macam-macam rendang. Kita boleh? Kita tak boleh. Sudah tidak sama. Kita pergi kedai, motor kita rosak, sepeda kita rosak. Anak kita pergi mengaji sekolah. Sini sekolah rendah apa dia panggil? SJ. Ya? Anak kita umur 7 tahun masuk SJ. 3 hari anak balik. Kenapa? Enggak mau pergi sekolah lagi adik? Tidak mau. Kerana cikgu dengan adik sama sahaja manusianya. Itulah hakikatnya. Kalau anak kita buat dalil macam tu, anak kita sakit. Sudah tidak betul otaknya. Anta pergi mengaji Quran, nak kenal alif ba ta sampai ya, 3 hari belajar balik. Kenapa tak mau belajar? Saya dengan tuan guru, dengan Pak Kiai yang mengajar Quran sama. Adik tengok sama, mata sama, hidung sama. Tak perlu belajar, belajar sendiri. Lingkup. Faham? Jadi jangan, jaga-jaga. Dia tolak ulama. Sebenarnya menolak ulama ialah menolak Al-Quran dan hadis. Itulah kehancuran yang sebenarnya. Yang peliknya dia larang kita ikut ulama, tapi dia bersandar dengan perkataan ulama. Nampak? Kalau tak boleh ikut ulama, kenapa dia kata rawahul Bukhari, rawahu Tirmizi, rawahu Abu Daud? Ini ulama, ulama yang cek hadis, ulama yang koreksi hadis, yang cek sanad dan sebagainya. Jadi kalau kita direct dengan Allah dan Rasul, masyarakat sekarang memang berpenyakit hatinya. Dalam perkara dunia mereka taat kepada makhluk. Dalam perkara agama mereka tidak mau taat kepada ulama. Saya tak tahulah di Riau ni berlaku, tapi di Malaysia ada berlaku. Dalam bab dunia dia taat. Dia kalau kata listrik di rumahnya rosak, dia pergi jumpa tukang listrik. Tukang listrik kata ini semua kabel kena buang pak, belanjanya RM3,000. Baiklah. Kenapa dia tidak tanya hadis sahih? Dia tak tanya hadis sahih atau tidak. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata, pak, ini penyakit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, kena makan ini. Ubatnya RM2,000. Adakah kita tanya hadis sahih? Ada sanad? Tak, terus kita percaya. Tapi bila ulama memberitahu hukum, kita hansip tanya hadis sahih, hadis sahih, hadis ulama tazkirah untuk menjaga kita. Nampak tak? Jangan kita biadab bertanyakan ulama. Adakah ini sahih? Yang kamu mau menasihati aku, adakah sahih? Nampak? Ini kena jaga-jaga. Banyak sekarang yang nak membawa kita jauh daripada ulama, supaya kita terus tafsirkan sendiri Al-Quran dan hadis. Nabi SAW pernah pesan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi wa fi riwayatin bi ghairi ilmin falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa tafsir Quran ikut ke nak makan, ini Kristian. Baca doa nak makan, Kristian. Kalau tahlil itu Hindu. La ilaha illallah. Benda-benda yang macam ni. Tapi benda-benda yang ijma' ulama' mereka diam. Tentang arak, tentang perzinaan, tentang narkoba, mereka diam. Perkara-perkara khilafiyah, mereka bising mengeluarkan hadis dan sebagainya. Ini tanda akal yang tidak betul. Seorang ulama Mesir memberitahu orang yang mengenengahkan perkara khilafiyah, yang membawa kepada perbalahan, tanda akalnya sudah rosak. Jangan kita berbalah perkara-perkara khilafiyah. Islam act unity. Nampak? Agama Islam membawa persatuan umat Islam. Betul tak? Ingat itu sampai mati. Jadi kita mau bermula daripada Riau,
jadi sumber persatuan umat Islam. Kita bawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkembang seluruh Nusantara, sehingga diamlah segala firqah-firqah yang menyesatkan. Kerana kita bukan nak cari kemenangan, kita bukan nak cari hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Al-Idris untuk memberi semangat dan hadir sama-sama. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kumpul di tangan kami ada lebih kurang sekitar 8 semuanya. Sampai jam 2 malam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak semua pertanyaan akan terjawab pada malam hari ini. Maka dari itu kami mulai untuk memohon maaf apabila nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dan yang kedua, kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sedikit atau banyak terkait dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi juga sudah kita berikan di belakang untuk sesi tanya jawab Ustaz Abdul Somad yang pertama. Pertama, apakah Asy'ari itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Berarti dia tak menangkap apa yang kita. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khalqul Quran, ada Mujassimah. Datanglah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menyusun membantah itu semua. Maka disebut Asy'ari.